Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang kaya sejarah dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari awal mula kemunculannya hingga penyebarannya yang luas di seluruh Nusantara, perjalanan bahasa ini penuh dengan dinamika yang menarik. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit mengulik tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa ini, kita perlu mengetahui bagaimana sih sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu dulu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, berbagai pemuda pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara setelah pembacaan teks proklamasi dan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu adalah ditemukannya prasasti-prasasti. Contohnya yang ada di Kedukan, Bukit Berangka, 683 Masehi. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa terhadap para pedagang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam, baik berupa batu tertulis maupun karya sastra. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara loh. Wow! Bahasa Melayu juga mudah diterima oleh masyarakat karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur atau perbedaan kesopanan penuturan terhadap lawan bicara. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dipengaruhi oleh corak dan budaya Nusantara. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Sehingga bahasa Melayu berkembang dengan berbagai macam variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan antar bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu lah teman-teman. Wow! Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional
sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Hadirin yang saya hormati, terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.